Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Kembali lagi dalam program UMJ Talks, kali ini dalam episode yaitu inovasi mahasiswi jualan cendol. Yang akan menjadi narasumber kita kali ini adalah Anissa Halimatus Sa'diyah, mahasiswi jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian UMJ. Dan tentunya senang sekali karena program UMJ Talks kali ini bisa kembali hadir menyapa teman-teman semuanya dengan menghadirkan mahasiswa dan juga mahasiswi berprestasi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama dengan saya Vini Auliani. Dan seperti biasa kita berlokasi di lantai 5 gedung Rektorat dari UMJ. Dan untuk membahas seperti apa nih peluang bisnis yang dijalankan oleh mahasiswi di UMJ, yaitu Anissa yang berjualan cendol, langsung aja kita sapa Anissa yang sekarang sudah ada di studio. Assalamualaikum Anissa. Salam Kak. Ya, Anissa apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Nah, Anissa ini jadi adalah mahasiswi agroteknologi ya? Iya betul. Di Fakultas Pertanian ya? Iya. Ya. Nah, Anissa mulai membangun wirausaha dengan berjualan cendol ya Anissa ya. Namanya apa Anissa? Cana cendol Kak. Cana cendol. Iya. Ini menarik sekali. Ini sebelum kita pengen tahu juga ini kenapa namanya Cana cendol. Ini kenapa Anissa memutuskan untuk berwirausaha di bisnis minuman di bidang minuman cendol gitu. Iya, Karena kan betul. minuman banyak sekali ya, ada Iya. jus, ada macam-macam gitu. Iya, kenapa tuh Anissa? Iya, yang pertama itu karena di kampus ini kan ada program kreativitas mahasiswa. Nah itu kami berembuk untuk apa sih inovasi yang kami akan bawa untuk lomba tersebut Kak. Jadi latar belakangnya dari PKM itu sendiri, yaitu program kreativitas mahasiswa. Terus karena judul PKM kami itu inovasi tepung ganyong dan susu kedelai sebagai upaya ketahanan pangan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 gitu ya Kak. Jadi sebenarnya penyakit diabetes di Indonesia itu kan banyak sekali ya yang menderitanya gitu. Jadi bagaimana sih penderita diabetes ini mereka bisa tetap makan manis tanpa kayak khawatir gula darahnya melonjak terlalu banyak gitu. Terus untuk ketahanan pangan sendiri gitu ya, kalau semisal itu kan ganyong umbi-umbian gitu sebagai salah satu diversifikasi pangan begitu Kak. Iya. Jadi ini juga mengembangkan inovasi dari bidang Anissa sendiri juga di bidang pertaniannya dan juga untuk mendukung ketahanan pangan ya. Iya, betul. Tadi tepungnya tepung ganyong. Ganyong gitu ya. Iya, Biasanya ganyong. kalau cendol itu kan tepung apa? Tepung beras Tepung ya? beras, iya. Tepung beras ya. Tepung ganyong itu sulit nggak ditemuinnya? Kalau semisal tepung ganyong gimana? sebenarnya banyak ya Kak yang produksi untuk tepung ganyong sendiri itu. Ganyongnya sendiri pun bisa ditanam di seluruh Indonesia gitu. Jadi Ganyong itu seperti apa sih? ganyong itu Karena seperti ini baru-baru lengkuas. dengar seperti lengkuas. Iya, lengkuas. Tapi ada di pasar misalnya kita mau beli tepung ganyong gitu ada. Jarang? Jarang. Oh jarang. Lebih banyak di marketplace gitu. Marketplace. Iya. Makanya ini dikembangkan oleh Anissa Iya, ya. betul. Ini berapa sendiri perorangan atau per kelompok? Kalau ini untuk kelompok Kak, Satu kelompoknya berapa orang? ada 5 orang. Ada 5 orang. Jadi Anissa sama teman-teman Anissa Iya. berlima mengembangkan inilah ya, Iya. membuat inovasi minuman cendol yang tadi ini ramah lah ya untuk Iya, betul. penderita diabetes. Jadi tetap bisa minum minuman manis. Manis, iya, betul. Jadi keistimewaannya di situ ya. Cana cendol yang cendol. Anissa buat nih. Oke. Nah, kalau cana cendol artinya apa tuh cana cendol? Cana sendiri kan nama Latin dari ganyong sendiri kan. Karena sebenarnya karena edulis kan karena orang Indonesia ya. Kalau Iya. di bahasa Latin kan mungkin itu jadi disebutlah cana cendol gitu dari nama Latin, ganyong sendiri ya. Jadi gitu. sebenarnya cendol dari tepung ganyong Ganyong, nih, iya. cana cendol. Iya, betul. Gitu ya, baik. Nah, Anissa terus Anissa kan tadi ikut program program kreativitas mahasiswa atau ya. PKM. Akhirnya dari situ gimana hasilnya? Berhasil? Kalau untuk PKM kami masih menjalankannya Kak. Jadi berjalan ya. iya betul. Jadi nanti di akhir bulan November gitu untuk penilaian akhir. Untuk penilaian akhir. Jadi kami masih berjalan untuk program ini. Ini yang pertama kali buat Anissa atau pernah ikut juga hal yang serupa seperti ini, kreativitas mahasiswa seperti Kalau ini? kreativitas mahasiswa
tahun lalu pernah saya ikut akan tapi tidak lolos pendanaan gitu. Jadi alhamdulillah tahun ini saya ikut lagi, jadi alhamdulillah lolos gitu. Lolos pendanaan. ya? Iya betul. Kalau boleh tahu dapat berapa tuh pendanaannya, disupport berapa? Kalau dari anggarannya itu 6.500.000 Kak. 6.500.000 ya, alhamdulillah ya. Iya, Jadi alhamdulillah, bisa Kak. untuk mengembangkan produk channel-channel Iya, ini ya. betul. Iya. Nah, dipasarkannya gimana nih? Karena kan biasanya kalau cendol kan misalnya abang-abang dorong gerobak Iya, ya, betul terus ya. ataupun di mall atau online. Nah, ya, Anissa gimana? Apakah di kampus? Ya kalau misalkan untuk karena sekarang kampus lagi libur, kebetulan pas program ini berjalan, kampus lagi libur, kami door to door ke sekitaran wilayah Tangerang Selatan Kak. Kalau misalkan yang di kampus sendiri, kami sering setiap pekan itu di Situ Gintung Kak gitu untuk buka jualan. Ya. Bekas stand. Iya. Itu perjuangannya seperti apa tuh? Pernah ini nggak misalnya kalau tantangan kita mulai bisnis itu kan suka ada perasaan misalnya aduh malu nih gitu ya, terus aduh ada perasaan aduh laku nggak ya, nanti disukain nggak ya di pangsa pasar masyarakat gitu. Gimana? Agak sulit sih untuk pengembangan produk ini, khususnya pemasarannya kepada masyarakat karena mungkin masyarakat belum tahu ya Kak tentang cendol dari tepung ganyong gitu. Kami waktu itu pun ada pengalaman. Jadi kan kami pun butuh kuesioner ya Kak. Di sini kan PKM sendiri ada segmentasi pasar, penilaiannya seperti itu. Nah itu kami pun memberikan sampel, itu banyak orang yang menolak gitu. Jadi padahal gratis ya sampelnya, betul. tapi ditolak ya. Iya, apalagi kalau semisal penderita diabetes, mereka sama sekali mungkin kalau semisal itu mereka sama sekali no konsumsi gula sama sekali gitu. Padahal kan untuk itu tetap ya untuk kebutuhan harian kita tetap butuh gula gitu ya Kak. Iya, itu ketika kamu mengalami penolakan sempat down gitu nggak? Iya betul sih Kak, kayak ini laku nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman kelompok itu selalu menguatkan gitu, kayak bisa kok kita semuanya gitu. Akhirnya menyiasatinya seperti itu ya, saling menguatkan ya. Betul. Baik. Nah kalau dalam berjualan makanan ini minuman gitu, apa sih yang harus diperhatikan gitu selain dari komposisinya? Itu apakah misalnya halalannya atau apa gitu yang kamu persiapkan sama teman-teman kamu? Tapi bahasnya nanti ya, simpen dulu ya. Dan pemirsa, Sobat Unggul TV UMJ, juga pemirsa TVmu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks bersama dengan Anissa yang merupakan mahasiswi yang berwirausaha dengan berjualan cendol ya, Anissa. Nah Anissa, kita lanjutkan lagi. Jadi kira-kira apa sih Anissa kalau ingin berwirausaha dari pengalaman kamu ya, agar hasil yang dihasilkan tuh minumannya itu berkualitas gitu, apa yang harus diperhatikan? Ya tentu kalau misal ingin minumannya itu berkualitas, tentu bahannya juga harus berkualitas ya Kak gitu. Jadi harus diperhatikan juga quality control untuk bahan, terus quality control untuk komposisinya gitu. Jadi selain tadi mungkin komposisinya kualitas produknya pun harus diperhatikan gitu. Baik. Nah, kamu ini kan salah satu unikannya adalah dengan tepung ganyong. Kalau cendol itu kan biasanya tadi pakai tepung beras, terus pakai gula sama santan gitu ya. Apakah kamu juga tetap pakai gula walaupun itu aman untuk diabetes dan juga menggunakan santan, atau ada diganti bahan lain? Ya, jadi cendol kami itu yang pertama berbahan dasar tepung ganyong. Terus pewarnanya kan kalau misalkan cendol pada umumnya itu menggunakan daun pandan ya. Kami juga menggunakan di sini kami menggunakan bunga telang Kak gitu. Jadi untuk lebih menarik kalau semisal cendol itu nggak warna hijau terus loh, ada bunga telang, dan selain itu bunga telang pun mempunyai manfaat untuk penderita diabetes itu sendiri gitu. Jadi tepung ganyong terus bunga telang juga mempunyai manfaat untuk penderita diabetes. Terus kalau semisal di pasarnya itu kan menggunakan santan ya Kak. Jadi kami di sini menggunakan susu kedelai sebagai pengganti santan. Jadi kan dia lebih rendah kalorinya gitu daripada santan gitu. Jadi sesuai banget ya dengan ilmu-ilmu pertanian ya. Jadi ilmu-ilmu yang Anissa dapat di perkuliahan gitu. Ini kalau bunga telang, ini jujurly aku nggak tahu bunga telang warnanya apa? Ungu. Ungu. Oh, jadi dia menghasilkan warnanya ungu atau kehijau-hijauan juga. Kalau kalau misalkan kita lihat bunga telang kan ungu, tapi kalau semisal udah diaplikasikan kepada bahan atau kita buat cendolnya itu agak
ungu ke pucat gitu, hampir ke hijau gitu. Ke hijau ya. Iya, betul. Baik, jadi bisa ketemu inovasi Pasti baru ya, inovasi nggak hanya baru, dari daun iya. pandan, tapi dari bunga telang juga Telang, bisa. betul. Iya baik. Nah, Anissa terus tadi kan dengan tepung ganyong itu tadi kan belinya harus di marketplace ya. Apakah Anissa ada kerjasama juga dengan misalnya petani tepung ganyong itu MKM setempat atau bagaimana, atau memang belinya random aja di marketplace? Kalau semisal untuk kami itu bekerja sama dengan UMKM itu ada di Bekasi, tapi produksinya mereka ada di Jogja Kak gitu. Akan tapi kan karena kami masih produksi dalam skala sedikit gitu, jadi kami tidak terlalu banyak mengambil tepung dari mereka gitu. Dan untuk kerjasamanya ya kita tidak pakai surat atau apa, kita mengambil saja gitu dari UMKM untuk membantu UMKM. Nah itu UMKM yang ada di Bekasi. Ada di Bekasi. Oh, Pak. Jadi dengan dari mulut ke mulut aja ya kerjasamanya ya, mengambil dan juga memperdayakan UMKM yang ada di Bekasi itu tadi. Ya, nah kalau Anissa buatnya sendiri di mana, kan berarti Anissa ngambil bahan bakunya ya di UMKM itu, kerjasama buatnya sendiri di mana, Pak? Di salah satu rumah anggota gitu. Ya, kebetulan karena saya yang dekat dari kampus gitu, jadi saya yang buat untuk produksi cendolnya, kita buat sendiri Kak gitu untuk cendolnya. Jadi kita setiap karena tidak bertahan lama ya Kak, itu kalau misalkan di suhu ruang itu hanya tahan 24 jam. Kalau semisal dia di lemari es bisa 3 hari gitu. Jadi kami selalu refill produknya gitu. Pasti kalau semisal cendol itu selalu baru gitu, enggak kayak lebih dari 1 pekan gitu. Pasti produknya kalau semisal udah lebih dari 1 pekan kami tidak bisa menjualnya gitu Kak. Berarti ini cendol tahannya bisa sampai 1 minggu, 1 pekan. Kalau semisal itu kurang dari 1 pekan sih Kak. Kalau biasanya kurang dari 1 pekan ya? Karena tidak menggunakan pengawet. Karena tidak menggunakan pengawet ya. Iya. Baik. Dan selalu fresh ya. Biasanya ada langsung dibuat gitu. Iya betul. Oke. Baik. Nah, Anissa ini tadi kan dapat dana ya dari Kemendikbudristek gitu ya. Berarti dana itu digunakan untuk apa? Apakah semuanya untuk misalnya produksi ataupun ketika ada permintaan atau menambah bahan baku misalnya, gimana? Kalau untuk penggunaan dana, kami ada beberapa sih Kak. Yang pertama itu mungkin produksi, terus ada promosi juga gitu Kak. Jadi nggak hanya produksi saja, tapi promosi produk juga ditanggung sama pendanaan tersebut gitu. Baik ya. Nah, dari pengalaman kamu yang paling sulit ataupun menantang atau pengalaman berkesan juga tuh apa tuh ketika memulai usaha bisnis cendol ini? Yang paling berkesan sih mencari customer sih Kak. Mencari customer ya. Sangat sulit untuk memasarkan produk ini, yaitu karena keterbaruan tersebut. Jadi orang mungkin apa sih? Belum familiar ya. Iya betul. Apa sih ganyong? Iya gitu. betul. Apa sih ganyong gitu. Nah, mensiasatinya gimana? Kami mencoba edukasi. Biasanya mereka kalau semisal pemasaran kayak cendol saja gitu, ya sudah, jadi mereka beli, terus kami jelaskan di situ gitu. Gitu, iya. Nah, si Anissa ini kan berlima ya, satu tim berlima. Nah, itu apakah pembagian tugasnya rame-rame bikin atau ada Anissa yang khusus bikin cendol, yang satu lagi pemasaran, seperti apa tuh pembagian tugasnya? Ya, kami pembagian tugas ya, ada yang pemasaran, terus ada yang mengelola media sosial, terus ada yang produksi juga gitu, ada yang mengelola keuangannya gitu Kak. Ini dari satu jurusan ya teman-temannya itu ya? Kalau untuk PKM ini ada beberapa jurusan Kak, dari FIP, terus ada dari FEB Kak, Fakultas Ekonomi Bisnis. Ekonomi Bisnis, oke, jadi bisa bagi-bagi tugas seperti itu ya. Kalau Anissa berarti yang buatnya? Iya. Yang buatnya ya, pas dengan keilmuan pertanian tadi itu betul. ya? Oke, baik. Nah, Anissa ini kan selain bisnis cendol ini, apa juga ikut aktif di kegiatan mahasiswa gitu? Ya, kebetulan saya juga aktif di kegiatan mahasiswa Kak. Saya itu ikut organisasi? Iya, ikut organisasi. Apa tuh organisasi apa? IMM Kak. IMM. Oh, sebagai apa? Ketua bidang RPK. Ketua bidang RPK. RPK apa? RPK apa? Pimpinan Komisariat
Oh, pimpinan komisariat. Pimpinan komisariat Fakultas Pertanian RPK itu riset dan pengembangan keilmuan. Riset dan pengembangan keilmuan, baik, luar biasa. Nah, pengen tahu juga nih gimana sih cara Anissa bagi waktu, tapi lagi-lagi simpen dulu ya jawabannya ya. Pemirsa dan juga teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks dalam episode kali ini inovasi mahasiswi jualan cendol bersama dengan Anissa ya. Nah, Anissa boleh sharing juga nih cara kamu bagi waktu tuh gimana dari mulai kegiatan kamu nih dari pagi hari ini misalnya sampai sore sampai malam biar kuliahnya lancar, bisnisnya juga jalan terus gitu. Kalau untuk bagi waktu sendiri mungkin sama dengan mahasiswa yang lainnya. Saya kalau misalnya pagi, kalau ada jadwal kuliah ya saya kuliah gitu. Kalau misal untuk usaha sendiri, saya menjalankannya di akhir pekan Kak. Gitu. Jadi tidak mengganggu kuliah sendiri gitu. Jadi di akhir pekan ya sama teman-teman yang lain ya. Iya betul. Seperti itu. Untuk kegiatan organisasinya? Kalau untuk kegiatan organisasi fleksibel sih Kak. Menyesuaikan aja ya. Baik, nah jadi totalnya Anissa ini mulai fokus nih di bisnis cendol udah berapa lama? Kalau untuk fokus sendiri, karena kami dari program kreativitas mahasiswa, kami baru menjalankan di bulan Juni Kak gitu. Juni? Iya. Total jadi udah 2 bulan ya atau 3 bulan? Mau jalan 3 bulan lah ya gitu. Iya, jatuh bangunnya tuh seperti apa tuh? Kalau untuk jatuh bangun sih yaitu kalau jatuhnya ya kami sulit mendapatkan customer gitu ya. Kalau misalkan untuk itu kita saling menguatkan gitu. Tapi pernah nggak kamu udah bikin misalnya ikut pameran terus bikin ternyata nggak laku gitu? Kalau untuk gak lakunya alhamdulillah selalu laku. Selalu laku, iya. Alhamdulillah. Mungkin dari komposisi pembuatan cendolnya sendiri Kak. Kadang kalau semisal tidak sesuai dengan misal kebanyakan airnya, dia nggak bakalan jadi gitu Kak gitu. Gitu ya, karena cendolnya sendiri pun bikin sendiri ya. Iya betul. Itu tadi ya. Biasanya sekali bikin berapa botol tuh? Kalau misalkan sekali bikin kita biasanya 20 sampai 50 botol Kak. Gitu ya. Baik. Iya. Nah, Anissa juga kan sebagai mahasiswa UMJ, harapan Anissa terhadap UMJ ini apa? Dan juga diri sendiri nanti untuk kedepannya? Kalau untuk UMJ selalu sukses untuk kedepannya gitu, selalu menjadi semakin bertumbuh menjadi universitas terbaik di Indonesia gitu Kak. Baik, amin. Boleh cerita juga pengalaman seru kamu kuliah di UMJ misalnya? Kuliah di UMJ seru sih Kak, banyak program-program yang lainnya gitu. Selain ini juga sebelumnya saya mengikuti PKM itu sendiri, terus pernah juga ikut P2MW gitu. Jadi banyak keseruan di UMJ sendiri. Terus saya juga kan PKM ini lebih ke gizi ya Kak gitu. Jadi saya juga belajar gizi gitu. Jadi selain ilmu pertanian, jadi saya juga belajar ilmu-ilmu lain gitu Kak. Iya. Ada yang mau kamu sampaikan ke UMJ misalnya apa gitu? Kalau untuk disampaikan mungkin sukses terus untuk UMJ gitu. Sukses terus untuk UMJ ya. Kalau harapan untuk diri kamu ke depannya, apakah nanti mau melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun fokus ke bisnis cendol nih gitu atau apa? Kalau untuk harapan diri sendiri semakin bertumbuh dan berkembang gitu kan. Ingin juga lanjut untuk pendidikannya gitu. Gitu seiring sejalan ya jadinya semuanya. Baik, nah Anissa kita ada games nih, kita main sebentar ya. Iya boleh. Kita main cepet-cepetan untuk tebak-tebakannya nih. Namanya Yuk Pilih. Nanti Kak Vini bacain. Anissa, kamu pilih mana nih? Pilih tambah fokus usaha makanan atau minuman lainnya, atau kamu menekuni dan mengembangkan usaha yang udah ada ini? Kalau untuk ini fokus usaha dan mengembangkan juga Kak. Jadi nggak hanya minuman, mungkin dari kan tepung ganyong bisa dibuat berbagai macam lagi ya Kak. Jadi bisa dikembangkan untuk inovasi produknya lagi gitu. Baik. Nanti rencananya ke depannya kamu akan lanjut sama teman-teman kamu yang tim ini, atau kamu ada kepikiran mau mulai usaha lain nih sendiri gitu misalnya? Kalau untuk mungkin kalau untuk kedepannya saya juga akan memulai usaha sendiri gitu Kak. Selain tadi mungkin bisa ekspor tepung ganyong sendiri gitu. Ekspor tepung ganyong sendiri, iya ya. Baik. Nah kalau untuk pilih mana nih, buka outlet di mall atau di food court UMJ? Mungkin kalau misalkan itu saya buka outlet di mall. Outlet di mall, oke. Kalau untuk pilih mana nih, bisa ekspor bahan dasar cendolnya ke luar negeri, tepung ganyong itu tadi, atau dapat pelanggan banyak tapi di dalam negeri?
untuk sekarang mungkin saya mau memperkuat pasarnya di dalam negeri terlebih dahulu Kak gitu. Oke. Kalau boleh tahu kamu jual berapa nih harganya? Untuk satu ini Ya. cendol satu kemasan ini itu 12.000 Kak. Oh 12.000, terjangkau ya. Iya betul. Kalau boleh tahu juga keuntungannya gimana? Keuntungannya kita ada, ini kan satu produk ini mungkin saya tidak bisa jelaskan gitu ya untuk produknya Detail karena itu iya. Rahasia usaha rahasia usaha gitu. Untuk keuntungannya alhamdulillah ada gitu untungnya gitu. Baik. Oke. Nah kalau mau beli juga di mana? Kalau untuk beli biasanya kami setiap pekan tadi biasa di Situ Gintung gitu Kak, dekat lari-lari gitu kan. Oh biasa pagi-pagi kalau Iya. orang lagi lari pagi gitu ya, hari Minggu atau hari Iya. Sabtu. Baik. Atau kalau misalnya pemirsa TVmu ataupun Sobat Unggul TV UMJ yang tertarik bisa hubungin kemana? Misalnya lewat WA atau di mana? Mungkin kalau misalkan untuk kita Instagramnya ada kah Instagramnya ya? ada @cana _cendol. _cendol, @cana_cendol. Iya. Bisa hubungin di situ ya? Iya, Jadi betul. bisa pesan by DM atau ada link WhatsApp-nya? Iya. Mungkin kalau misalkan untuk WhatsApp bisa di WhatsApp langsung. Di mana tuh? Ada nanti di Di Cana Cendolnya Iya. itu. Oke, siap. Nah, satu lagi nih ya. Gamesnya Anissa lebih pilih berinovasi terus di tengah banyak kompetitor atau fokus dengan strategi sekarang? Kalau untuk itu fokus dengan strategi sekarang. Kalau misal untuk tadi pertanyaannya? Atau inovasi terus di tengah banyak kompetitor? Kalau untuk inovasi terus. Atau kembangkan lagi nih misalnya cendol rasa coklat, cendol rasa strawberry misalnya gitu. Mungkin kalau misalkan itu yaitu untuk kita mengembangkan lagi Kak. Kembangkan lagi ya. Dengan strategi yang sekarang ini. Iya, tapi boleh ada perkembangan lagi, tetap terbuka ya. Iya, betul. Baik. Nah, kamu lebih suka mana nih kira-kira makan Cana Cendol di studio TV-mu atau di kelas? Saya lebih suka dimakan Cana Cendol di studio TV-mu. Studio TV-mu di sini dong berarti. Boleh kalau mau gitu coba? boleh nggak cobain? Boleh deh kalau gitu cobain, kebetulan nih haus. Ya, boleh ya, cobain ya. Aduh pemirsa, maaf saya duluan ya minum Cana Cendolnya. Ya, mungkin bisa dikocok dulu Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ngerasain dari tadi tuh sudah melihat dengan penuh harapan. Oke, aku cobain ya. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Bener. Rasanya seger banget, enak banget dan unik. Masya Allah ya. Boleh minum sekali lagi ya? Boleh. Ketahuan dulu nih aus. Alhamdulillah. Baik Anissa, Masya Allah. Terima kasih. Enak banget ini rasanya unik. Dan ini ada juga informasi nilai gizinya ya betul. tadi ya. Dan ini juga bagus tadi untuk penderita diabetes tetap bisa merasakan manis tanpa takut ya dengan kandungan gulanya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Iya. Anissa, dan Anissa mungkin juga ada ini nih pesan-pesan juga buat teman-teman yang ingin memulai usaha tapi masih ragu mungkin ataupun takut gitu biar bisa mengikuti jejak Anissa juga. Silakan. Mungkin kalau misalkan teman-teman ingin memulai usaha jangan menyerah kalau semisal udah di titik terendahnya terus bangkit gitu kan. Jadi terus berusaha untuk mencapai produknya itu laku di pasaran gitu. Baik, iya. Terima kasih Anissa dan juga terima kasih untuk Cana Cendolnya. Ya, Sukses sama-sama. terus ya. Ya, amin. Semoga Makasih, berkah Kak. berlimpah. Amin. Baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, itu dia tadi sharing-sharing dengan Anissa, mahasiswi yang juga memulai inovasi berjualan cendol ya dengan mengembangkan teknologi baru yang merupakan keunggulannya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Anissa bisa bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua untuk terus berkembang. Amin. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini pemirsa. Saya Vina Liani juga dengan Anissa serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dulu pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.